Halo, halo. Selamat malam untuk semua yang sudah bergabung. Hari ini kita akan bicarain sesuatu yang seru banget, terutama untuk kamu, eh, anak-anak remajanya atau orang tuanya, ya. Yang hari ini akan kita bicarain adalah bicara seks. Bicara seks dengan anak remaja. Saya pin dulu tema kita. Oke, bicara seks dengan remaja ini, saya nggak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang psikolog, seorang seksolog juga yang sudah terkenal. Hai, ada guest Manalu di sini joining me. Nah, nanti yang akan menjadi teman ngobrol saya memang pakarnya banget nih ya, Mbak Zoya. Yang dulu aku juga sempat diajar sama Mbak Zoya ini di UI dulu waktu jadi dosen. Waktu aku jadi mahasiswanya tentunya Mbak Zoyanya yang jadi dosen ya. Nah, teman-teman mungkin boleh dong kalau mau sharing yang punya pengalaman gimana ngomong sama anaknya, sama anak remajanya mungkin tentang seks ini gitu ya. Atau buat yang mungkin punya pengalaman traumatis diomongin soal seks sama orang tuanya juga boleh. Monggo kita sharing-sharing. Yang mau nanya juga boleh langsung aja di kolom komen. Sambil kita masih nunggu Mbak Zoya ini ya. Teman-teman, ini topik yang sebetulnya hari-hari banget gitu kan. Karena seks ini nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. But somehow, entah mengapa, entah kenapa, ini jadi topik yang sulit gitu ya. Apalagi kalau diomongin sama anak sendiri atau sama orang tua sendiri gitu. Kayaknya ada apa ya? Saya juga nggak ngerti itu. Nanti kita tanya sama Mbak Zoya kenapa ini menjadi topik yang susah banget gitu untuk kita omongin, apalagi antara orang tua sama anak ya. Kita masih nunggu Mbak Zoya untuk bisa gabung sama kita. Nah, teman-teman, boleh sekali lagi kita temanya tentang bicara seks dengan remaja. Satu topik yang hari-hari, tapi kayaknya kalau udah diomongin, udah perlu diomongin, langsung awkward gitu ya. Langsung jadinya salting, entah orang tuanya, entah anak remajanya, entah mengapa ya, ini kayaknya susah banget untuk diomongin. Dan seringkali jadinya mungkin jadi pada suka ngeles, pada suka menghindar untuk orang tua gitu ya. Ketika anak-anaknya mulai menanyakan bayi asalnya dari mana atau kondom tuh apa gitu ya. Kemarin juga saya lagi nonton bareng sama anak saya. Dia memang suka nonton kita gitu ya. Kita memang suka nonton bareng untuk film-film detektif yang kayak gitu. Terus ada cerita bahwa penjahatnya masukin diamond ke kondom terus ditelan gitu ya. Dan disitulah dia bertanya, kondom tuh apa? Alat kontrasepsi. Ya, tapi itu diawali juga dengan ada silentnya. Ada silentnya gitu kayaknya. Eh, Ya itu ya, kita kayaknya nggak bisa dengan ringan ngomongin topik ini, nggak bisa ngalir gitu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Mbak Zoya supaya kita juga bisa jadi orang tua yang melakukan pendidikan seks, yang memberikan pendidikan seks kepada anak gitu. Karena memang sebetulnya orang tua lah yang harusnya menjadi pendidik seks utama dan pertama buat anak-anak. Ya, nanti kita simak lagi kenapa orang tua yang sebaiknya jadi pendidik seks utama dan pertama buat anak-anak gitu ya. Jadi kita menanggung tanggung jawab yang besar, tapi ya itulah juga sulit gitu ya untuk dilakukan. Boleh teman-teman yang punya pengalaman awkward momennya mungkin atau kesulitannya, hambatannya untuk ngomongin soal seks ini ke anak-anak kita, terutama kepada anak-anak yang mungkin sudah beranjak dewasa ya atau beranjak remaja nih. Karena kan disinilah sebetulnya keingintahuan mereka sudah timbul, desire-nya gitu ya, nafsu-nafsunya gitu ya.
dengan seiring dengan hormon seksual yang sudah mulai aktif. Nah, ini nih di anak-anak remaja ini nih, gitu. Mungkin banyak orang tua yang jadinya takut gitu ya. Takut kalau saya makin banyak ngomong atau anak-anak remaja ini makin banyak tahu, kira-kira nanti mereka akan lebih banyak coba-coba nggak gitu? Atau mereka akan terlalu cepat dewasa nggak? Gitu ya. Ini adalah mitos atau fakta atau apa nih? Ya, kalau anak-anak kita makin banyak tahu, dia makin banyak coba-coba kah? Memang begitukah? Atau sebetulnya mereka justru bisa mengambil keputusan-keputusan menyangkut seks ini dengan lebih bijaksana. Nah, kita pasti menunggu untuk Mbak Zoya bisa gabung sama kita. Ya, sambil nunggu, monggo loh buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman ngomongin seks ke anaknya atau diomongin seks sama orang tuanya gitu ya. Mungkin kalau generasi-generasi orang tua yang sekarang punya anak remaja malahan belum apa, memang dulu dulu orang zaman-zaman orang tua kita mungkin kan lebih tabu lagi gitu ya untuk ngomongin seks gitu. Eh, Sekarang memang zaman udah berubah nih, sehingga kita mesti belajar sesuatu yang baru lagi. Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman dulu, apakah pernah juga orang tuanya ngomongin soal seks ini kepada teman-teman, kepada rekan-rekan gitu ya. Kalau saya sendiri, seingat saya waktu itu, saya waktu pertama kali dapat menstruasi itu diomongin sama mama gitu ya. Itu yang masih keingetan. Diomongin sama mama untuk apa namanya, soal dijelasin soal, oh kamu sudah menstruasi berarti sudah bisa hamil gitu ya, mesti jaga diri, mesti jaga kebersihan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh waktu itu saya seingat saya memang diomonginnya waktu pertama kali dapat menstruasi gitu ya. Jadi officially entering puberty atau masuk ke pubertas. Kalau teman-teman gimana? Ada Prilawak, Lucky Me. Dari kecil udah diajarin seks terutama sama mami. Tapi ya sesuai dengan umurnya. Mulai dengan yang boleh cium-cium kamu cuma mami dan papi. Om tante tidak boleh cium bibir kamu. Wah, lucky you Prilawak ya. Itu kalau orang tua sudah bisa sampai bilang begitu, itu aja udah satu satu yang luar biasa gitu ya. Karena ini kan jadi dasar untuk anak-anak jaga diri, jaga tubuhnya, dan ini perlu banget nih. Mereka tahu bahwa even bibir ini nggak boleh sembarangan dicium orang gitu, area private yang harus kamu jaga, dan itu jadi dasarnya untuk kita menjaga anak-anak kita dari pelecehan seksual ya. Terima kasih Prilawak. Ya, kalau teman-teman yang lain gimana? Apakah juga punya pengalaman yang sama seperti Prilawak? Mungkin orang tuanya juga sudah memberikan pendidikan seks kepada kita-kita gitu ya, atau gimana nih? Nah, saya sendiri kalau soal, nah Mbak Zoyanya sudah ada, asik. Sebentar ya, kita ajak beliau untuk bergabung terlebih dahulu. Oke, kita menunggu Mbak Zoya untuk bisa live bareng kita. Hai, Hai, halo Mbak Zoya. apa kabar? Baik. Aku senang sekali, bahagia sekali aku tuh bisa live dengan Dika. Aduh, thank you. Kayaknya teman-teman kita nggak jauh-jauh ya. Dari kemarin Iya, udah Mbak. ada Intan tuh. Intan janji harus nonton kita Nah, berdua. Intan. Betul. Aduh, Mbak Zoya dari tadi kayaknya padat merayap ya jadwal live-nya ya. Gak apa-apa. Biar nggak stres kalau misalnya ngomong begini kan jadi terapi.
Betul, betul, betul. Ya, Release. teman-teman, ini Zoya yang tadi aku ceritain, seorang psikolog juga, seorang seksolog juga, gitu ya. Viasnya itu menunjukkan bahwa beliau memang sudah menjalani pendidikan, sudah menjalani segala macam untuk memang berdiri atau menyandang pangkat seorang Seksolog. pangkat seorang seksolog. Ya. Iya benar, soalnya sekarang Nah, kan Mbak Zoya, banyak yang ajaib gitu ya Rin ya, kayak misalnya gara-gara kejadian Deddy Susanto semua orang jadi kalut, tapi ada juga yang nggak belajar banyak kayaknya ya, mentang-mentang ngomongin seks udah pasti seksolog, belum tentu punya pengalaman seks banyak, bisa nggak bisa juga jadi seksolog semudah itu gitu, atau menyebut sex coach, sex mentor atau apapun itu gitu. Jadi semua memang harus ada pendidikannya, seperti kami berdua juga belajar tentang psikologi gitu ya. disitulah kredibilitas berbunyi gitu ya, berteriak bahwa ya nggak sembarangan loh kita jadi psikolog disebut seksolog gitu. Iya. Jadi kalau ada yang ngaku seksolog atau apa, coba ditanya ya pendidikannya dari mana. Iya. Kenal nggak nih Zoya yang udah senior? Ya Mbak, yang kita pengen ngobrolin nih memang peran sebagai orang tua gitu ya, yang harusnya kan jadi pendidik pertama dan pendidik utama untuk seksualitas anak-anaknya. Cuman kebanyakan tuh seperti aku pun mengalami sih Mbak sekarang ini gitu ya, kalau ditanya sesuatu seksual gitu sama anakku, aku ragu-ragu dan juga jadi nggak pede gitu. Kadang juga. Nah, itu kenapa sih kok kalau orang tua mau ngomongin seks sama anak-anak atau anak-anak gitu ya, mau nanya sesuatu yang menyangkut seks sama orang tua, kadang-kadang jadinya begitu tuh. Iya, sebenarnya sih ya karena gimana ya, komunikasi semakin banyak muatan emosinya kan semakin susah ya untuk disampaikan ya. Dan zaman sekarang gitu ya, dengan era teknologi yang segini canggihnya, tidak membuat otomatis cara kita berkomunikasi makin baik gitu. Jadi kadang-kadang cara penyampaian itu juga sangat-sangat mempengaruhi, khususnya soal seks, karena ini masalahnya super sensitif. Jadi soal seks, soal duit itu sama sensitifnya sebenarnya ya, gitu. Jadi ya kan, mau ngomongin seks sama mau ngomongin duit itu sama risihnya sebenarnya. Supaya bisa gampang dengan anak gitu ya, kita sebagai orang tua kita mesti nyaman dulu dengan beban-beban atau problem-problem seksualitas. Kadang-kadang kita nggak punya problem sih gitu ya sama seksualitas dengan pasangan kita, tapi kadang-kadang urusan cinta ya, urusan apapun yang berhubungan dengan masa lalu, pelecehan seksual mungkin gitu, atau ketidaknyamanan seksual, itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi sama anak kita gitu. Jadi kalau saya sendiri sih pengalamannya yang paling sulit gitu, waktu ngomong sama anak orang atau bantuin orang tua, itu lebih mudah waktu lagi saya diskusi sama anak saya sendiri soal seks awal-awalnya. Jadi memang karena kandungan emosinya juga ya kan, lebih banyak takutnya, lebih banyak deg-degannya gitu ya. Nah, salah satu ilmu psikologi yang paling berguna buat saya untuk menyampaikan ini ke anak saya sendiri, dan mungkin bisa maybe it's help you or everybody else, adalah being assertive gitu ya. I tell how I feel. Saya katakan apa yang saya rasakan kepada dia. Saya ungkapkan ketakutan saya, which is sebenarnya honestly susah banget loh mengungkapkan ketakutan sama anak, karena awal-awalnya saya nggak mau terlihat vulnerable depan dia. Saya maunya jadi wah, I'm a super mom. Aku maunya kuat, aku maunya hebat di depan dia supaya dia tahu dia bisa minta tolong ke aku. Tapi justru saya perhatikan sekarang yang paling mudah membuat dia, dan bahkan dia mengundang semua teman-temannya untuk curhat gitu ya soal seks dan cinta ke saya, karena saya being vulnerable pada dia. Kayak misalnya hal yang paling susah adalah misalnya patah hati gitu ya. Terus dia bilang gini, nggak mungkin gitu ya. Kalau dia melihat saya selalu kuat, nggak pernah patah hati gitu ya, it seems like a life it's easy for me. Mungkin dia nggak belajar apa-apa. Jadi saya bilang, kamu tahu mami kalau patah hati itu bisa nangis seminggu lebih. Because I'm a human gitu ya. So ini yang saya rasain. Jadi
Gimana, terus dia bilang gini, iya tapi kan mami tahu nggak rasanya kalau misalnya diputusin dan ditolak. Oh iya, aku juga terasain itu, lebih sakit tahu kalau kamu ngerasa diri kamu cantik terus kamu ditolak gitu ya, seolah-olah dunia harusnya bekerja lebih baik buat orang yang cantik, padahal it's not gitu. Urusan manusia bukan masalah cuma cantik atau ganteng aja, tapi ya kecocokan juga gitu. Terus itu dia mulai dengerin gitu ya. Jadi ketika dia tahu bahwa kita juga sebenarnya adalah manusia, selain gelar kita seksolog dan psikolog dan sebagainya, dia harus tahu bahwa orang tuanya juga pernah mengalami masalah dan bisa bangkit dari masalah itu, terutama urusan cinta gitu ya. Jadi kayak misalnya dia mengalami menstruasi pertamanya. Sebelum dia menstruasi, saya kan udah ngomong gitu beberapa kali kayak gini, nanti kalau misalnya satu kali kamu besar, kayak misalnya dari kecil ya, sebenarnya seks edukasi pertama kan umur 3 tahun. Jadi saya mandi gitu misalnya sama dia. Terus saya bilang, kamu kalau besar kamu akan jadi kayak mami. Ya kamu akan punya payudara, kamu akan tumbuh bulu di vagina dan sebagainya. Oh, dia gitu-gitu ya. Terus dia kan sambil ngeliatin, oh gitu ya Mi. Makanya aku sekarang beda ya, bukan karena aku itu, tapi aku tetap perempuan kan? Iya, kamu akan tetap perempuan. Tapi perempuan yang kecil dan perempuan yang besar, nanti perempuan dewasa, itu kamu akan mengalami perubahan-perubahan. Oh, dia bilang gitu. Kalau aku sama oma atau sama opa samanya? Ya sama oma, karena kamu perempuan. Oh gitu, gitu. Jadi kayak gitu tuh seks edukasi pertama. Lalu yang kedua, yang masa penting itu juga adalah ketika dia mau memasuki masa pubertas. Saya akan bilang, karena saya nggak mau kayak saya dulu, tiba-tiba mens gitu, terus langsung, oh my god, gue sakit apa? Kenapa berdarah? Gitu kan ya. Aku nggak mau dia syok kayak begitu kan. Terus dia jadi chaos, terus dia assume the worst gitu. Aku nggak mau gitu. Jadi aku bilang, nanti nah kalau misalnya kayak beberapa kali dia masuk ke kamar, aku lagi ganti baju dan aku lagi mens gitu ya, dia bilang mami pakai pampers gitu kan ya. Oh no, it's not pampers, ini namanya pembalut. Memang bekerjanya hampir sama seperti pampers, tapi kalau pampers itu kan buat buang air kecil, buang air besar buat bayi. Kalau mami ini buat menstruasi. Apa tuh mens? Itu keluar darah gitu. Apa tuh darah? Kenapa kita akan sakit? Bukan sakit yang kayak kamu bayangin. Kalau keluar darah biasa ini adalah dari sel telur yang tidak dibuahi, sehingga kan harusnya kalau perempuan tuh bisa hamil. Nah karena nggak bisa, itu luruh deh jatuh. Saya bilang gitu. Oh dia gitu kan ya. Nah pas masuk dia masa remajanya dia itu, dia udah bilang ini kayak gini bukan sih? Cuma agak lucu karena dia lebih nunjukin kayak misalnya celananya baru coklat-coklat dikit gitu ya. Mungkin lagi capek atau apa gitu. Dulu sebelum dia mens, dia tuh pengen tahu mens tuh kayak apa gitu, karena dia ngerasa udah bisa kayak orang dewasa. Cuma lucunya dia itu lebih banyak lari ke papanya gitu. Papa, oh my god, lihat deh, sana aku coklat, coba papa lihat, mungkinkah aku mens? Loh kenapa kamu nggak tanya sama mami aja? Enggak, aku pengen papa tuh tahu gitu, mens apa enggak. Papa nggak pernah mens, papa nggak tahu gitu. Jadi agak kocak waktu itu. For some reason dia juga suka abis dia dapat konfirmasi dari aku, dia akan mengkonfirmasi lagi sama ayahnya gitu ya. So I was like, that's really interesting gitu ya. Terus dia mengalami jadi sebetulnya nggak usah. Jadi sebetulnya nggak usah same-sex parents doang gitu ya, yang bisa kasih pendidikan seks even ke anak-anak yang mau puber atau mau remaja ini gitu ya. Gitu. Jadinya kalau misalnya kita punya anak remaja ya, orang tua nggak perlu takut, nggak harus jadi seksolog dulu atau menjadi psikolog dulu kayak kita gitu untuk bisa menyampaikan yang dipesanin ke anak gitu. Sebenarnya secara simpel kita berbagi tentang apa yang kita alamin gitu ya. Kecuali kita orang tua tunggal ya, aku bicara tentang orang tua yang masih lengkap. Kayak misalnya kalau misalnya ibu harus berbicara dengan putrinya mengenai menstruasi, dan ayah berbicara pada anak laki-laki pada putranya gitu mengenai mimpi basah gitu. Jadi kayak misalnya kalau ayah gitu, ayah kan komunikasinya biasanya tidak seperti ibu ya. Kalau kita kan lebih komunikatif relatively gitu. Biasa ayah suka semuanya kasih ibu, semua kasih ibu, nggak bisa ayah. Ayah yang mendengar di sini, Anda harus sekali berbicara dengan putra Anda karena waktu mengalami mimpi basah Anda yang alamin, kita nggak alamin. Jadi it's hard for us to explain that. Anak laki-laki akan feel awkward. Kenapa sih ini kok tiba-tiba ngomongin ini ibu gue gitu? Dia akan aneh gitu rasanya. Tapi ayah bisa bercerita kan? Ayah bisa bercerita sama anaknya kayak gini, nak, kamu tahu nggak?
Ini simple aja nih, biasanya sebaiknya udah diajak ngomong gini ketika anak itu kelas 5 atau 6 SD. Karena sekarang karena perbaikan gizi, masa pubertas itu lebih cepat dibandingkan masa-masa at least kami dulu. Kalau kami dulu masih SMP, SMA kurang lebih gitu ya, atau 6 SD. Sekarang kelas 4, kelas 5 SD sudah mimpi basah, sudah menstruasi gitu. Jadi penting sekali gitu. Apalagi buat anak cewek ya. Yes. Walaupun susahnya zaman sekarang karena perbaikan gizi, menstruasi mereka lebih cepat, menopause mereka lebih panjang, lebih lama. Menopause-nya sama, gitu ya? kurang lebih menopause-nya sama kayak ibunya, tapi artinya Tapi gini. dapatnya lebih cepat. Iya, nah ini sebenarnya bisa jadi kabar baik, tapi juga kalau secara ini ya, kemampuan seksualitas, jadi kita jadi deg-degan. Kalau saya sih deg-degan gitu, karena artinya gini, artinya dia aktif secara seksual lebih panjang, godaan lebih besar dibandingkan kita dulu, gitu. Terus Lebih lama. dia tahu nggak gitu untuk menghadapinya fase-fasenya ini. Iya kan, kalau kita kan masa aktif seksual kita relatif lebih pendek gitu. Misalnya kalau ibu saya dulu menopause-nya 55 gitu ya, dia baru menstruasi sekitar 14 tahun lah gitu ya, 14-an tahun. 13-14. Saya sudah menstruasi umur 12. Nah, kurang lebih saya mungkin akan menopause umur 55-an kayak ibu saya. Artinya kan masa aktif seksual saya kurang lebih panjang dong, gitu ya. Nah, Betul. kemungkinan saya hamil Cuman ya lebih panjang. kematangan anak, bodinya udah berubah duluan, udah masuk puber duluan, tapi matang secara pikirannya bagaimana tuh? Nah, itu yang menarik gitu. Ini kenapa tugas kita memberikan semacam kayak gini. Ini kan seks edukasi, gimana supaya perkembangan psikoseksualnya dia sejalan kan dengan jadi kan kalau misalnya kita ada tugas perkembangan psikologi ya, tugas perkembangan psikoseksual kan juga ada. Nah, memberikan tugas perkembangan psikoseksual sejalan dengan usia biologisnya, itulah seks edukasi kan sebenarnya. Gitu. Jadi si ayah kepada anak laki-lakinya tuh mesti ngasih tahu bedanya pipis sama mimpi basah tuh apa. Gitu. Jadi misalnya, oh kalau pipis itu bawa pesing ya gitu. Kalau pipis itu ternyata keluarnya adalah air kencing gitu. Itu beda kamu ngompol sama kamu mimpi basah gitu. Kalau mimpi basah kamu akan bermimpi nak gitu, bermimpi tentang ciuman kah, sentuhan kah gitu. Nah, ada orang-orang yang berpikir, oh berarti kalau kita punya misalnya ya, misalnya Anda punya anak yang dengan kebutuhan khusus gitu ya, lalu anaknya buta gitu, apakah dia tidak akan mimpi basah? Nah, waktu saya masih ngajar di UI di psikologi, itu ada penelitian payung dari mahasiswa saya tentang perilaku seksual. Mereka yang tidak sudah dari lahir buta gitu ya, punya dan yang cacat mental gitu ya, dengan IQ misalnya Down syndrome dan sebagainya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini itu memimpikan hal-hal yang sama seperti anak normal, tapi mungkin tidak dengan visual gitu ya. Misalnya dengan apa? Dengan suara ya, dengan suara yang merangsang buat mereka, dengan sentuhan gitu ya. Karena mereka punya persepsi yang lain kan selain mata gitu. Jadi ada other perception, kayak misalnya mereka dari kulit, sentuhan, bau-bau wangi gitu. Itu bisa merupakan sumber rangsangan juga kan buat mereka. Jadi jangan dipikir karena anaknya buta terus langsung nggak bisa apa-apa. Itu nggak kayak begitu gitu sebenarnya kondisinya. So ayah, dia satu punya desire seksual gitu ya. Iya, seksual Nafsu desire itu seksualnya, normal ternyata buat semua orang, ya kan? Jadi ayah bicara pada pada putranya dan katakan, nah kalau kamu mimpi basah, kamu akan terangsang, kamu akan melihat perempuan gitu ya, yang kamu suka ataupun nggak suka, kamu akan sangat terangsang pada anak itu, gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya kamu melihat perempuan yang tertutup maupun yang bajunya minim sekalipun, kamu akan terangsang juga gitu, karena dengan mudah fantasi kamu akan merubah gitu segala sesuatu yang kamu lihat, dan itu it's okay. Yang paling penting bagaimana kamu mensikapi teman-teman perempuan kamu. Kalau misalnya zaman saya dulu kan bandelnya anak-anak dulu misalnya pakai rautan yang ada kacanya terus ditaruh di tali sepatu buat ngelihat celana dalam gitu kan ya. Apa sih yang ada di dalam roknya anak perempuan gitu ya, kayaknya pada penasaran tuh anak laki ya. Benar banget.
gitu. Nah terus itu terus Karena pakai handphone kayaknya iya, udah bukan pakai lautan lagi. exactly gitu. Terus dia gitu tari BH gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah harassment yang nggak nyaman. Nah gimana caranya kita pastiin anak laki-laki kita nggak kayak begitu gitu ya, bahwa nggak bisa loh, itu nggak nyaman loh. Terus kan kalau misalnya dulu anak-anak SD gitu ya, kelas 6 atau SMP mungkin, makin dia naksir ditarik-tarik rambutnya ceweknya, kalau misalnya wah dikuncir kuda kan ditarik-tarik gitu, seolah-olah mengatakan bahwa kalau kamu suka sama anak kamu boleh gangguin, bikin annoying dia. Jadi semakin kamu naksir, kamu boleh jadi orang yang annoying. Itu cowok besar nanti benar-benar jadi cowok obnoxious gitu ya. Jadi ganggu gitu. Itu kan perilaku seksual. Kita belajar dari siapa lagi kalau bukan dari ayah kita gitu. Jadi ayah sudah saatnya untuk ngobrol soal ini sama anak. Nah, jadi laki itu nggak apa-apa ditolak. Nah, itu seks edukasi loh. Kalau misalnya kamu ditolak ya udah kamu nggak jodoh. Tapi beradalah bersama dengan anak Anda ketika dia ditolak sampai 5 kali sama cewek yang dia suka, kan pasti dia akan merasa down ya. Nah gimana caranya gitu supaya dia mendampingi, karena yang kita tahu sendiri dalam DSM ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, sekarang kita menggunakan yang kelima ya, hampir semua atypical sexual behavior atau parafilia itu diderita oleh laki-laki. Kenapa? Karena pada masa tumbuh kembang laki-laki sehubungan dengan perkembangan psikoseksualnya itu tidak didampingi oleh ayah-ayah mereka. Jadi mereka nggak tahu bagaimana, mereka nggak mampu menyampaikan kegalauan seksualitas mereka. Laki-laki di dunia ini itu sayangnya paham patriarkal itu sangat-sangat tidak membantu laki-laki sebenarnya, gitu ya. Jadi laki-laki di dunia ini tumbuh kembang berpikir bahwa lo harus udah tahu tentang seksualitas. Ya, ketika ada laki-laki yang nggak tahu, makanya anak-anak SMP ya, hati-hati ini ya pada ayah bunda yang punya anak laki-laki SMP, berdasarkan penelitian, ini penelitiannya tahun 2006, tapi masih signifikan sampai sekarang ya. Waktu itu kami dengan FKM UI itu pernah melakukan penelitian, sekitar umur 19 tahun, ya umur 19 tahun itu paling banyak di Indonesia itu anak-anak melakukan hubungan seks pertamanya. Ya, 33% 19 tahun ya. 19 tahun gitu. Itu berarti masa kuliah ya, itu masa remaja akhir. Nah, laki-laki ya 33% anak laki-laki melakukan hubungan seks pertamanya dengan pekerja seks. Karena mereka pengen keren dengan dengan pekerja seks, dengan prostitusi. Karena mereka pikir dengan prostitusi mereka itu belajar supaya mereka keren, supaya mereka bisa mengimpress. Ya kan, padahal lah siapa yang perlu diimpress? Perempuan nggak butuh itu gitu. Ya kan, jadi ya, lucunya kan kayak begitu. Sampai waktu lagi aku S2 tuh salah satu tesis S2 aku itu adalah tentang apa sih yang dipikirkan laki-laki dan perempuan pada saat hubungan seks pertamanya. Nah, pengaruh dari masa remaja ini dan pemikiran dengan prostitusi itu membuat kebanyakan laki-laki pada saat dia melakukan hubungan seks pertamanya dia show off. Saya harus perform nih, saya mesti pakai gaya ini, saya mesti koprol begini, saya mesti begini. Nah, itu karena apa? Karena dari dulu seks edukasi ada yang ngasih. Exactly. Gitu, dia pengen menunjukkan performanya gitu. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Sementara ketika akan melakukan hubungan seks pertama kali atau dengan pasangan yang baru, si perempuan berpikir bahwa, saya ini diterima nggak ya? Saya ini disayang nggak ya oleh pasangan saya? Nah, kayak gitu-gitu loh gitu. Nah, penerima yang satu butuh penerimaan ya. Exactly. Yang satu butuh penerimaan, yang satu butuh show off gitu kan ya. Jadi repot. Nah, semua keribetan ini berasal dari bagaimana seks edukasi ayah dan bunda di masa remaja. Masa remaja itu adalah masa yang paling menentukan sebenarnya kebahagiaan rumah tangga mereka nanti. Kalau mereka tidak diberikan cukup cinta, mereka tidak bisa berdiskusi tentang cinta dan seksualitas sama orang tuanya, hampir selalu pernikahan mereka akan berakhir di meja-meja konseling kami berdua ini gitu. Kan? Karena mereka yang, aduh kenapa ya pernikahan seperti ini, kenapa runyam ya berkomunikasinya, nah sama orang tuanya aja dia nggak bisa mengkomunikasikan cinta dan seksualitas gitu ya, pemahaman itu, apalagi kalau kita mau membahas nanti dia dengan pasangannya, dengan orang lain gitu. Jadi orang tua ketika akan memberikan seks edukasi pada anaknya, cobalah belajar tarik nafas,
gitu ya. Take a deep breath, stay relaxed. I know it's nervous, I've been there. Nggak gampang memang ngasih seks edukasi ke anak sendiri gitu ya. Pertanyaan mereka tuh kadang-kadang ajaib, tapi saya manfaatkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu supaya orang lain juga bisa lebih baik dari saya gitu, minimal untuk menyampaikannya. Karena bagaimanapun juga, kayak misalnya gini nih, ada satu kasus lucu, anak saya waktu itu umur kayaknya 4 SD deh, 9 tahun ya. Tiba-tiba di tengah saya lagi jalan, dia nelpon saya, Mbak Erin, dia nelpon gini, Mami, oh my God, Mami, aku gawat nih, dia bilang gitu, kayaknya aku bisa hamil. Aku shock dong. Kalau Siap. wait, langsung aku bilang gitu sama sopirku, aku udah pucet mukaku, aku langsung berhenti dulu, berhenti. Aku bilang gitu. Kalau nggak salah itu masih lagi rame-ramenya kasus Babe, kayaknya belum lama, saya lupa di casing saya, pokoknya dia 9 tahun. Saya bilang, saya napas dulu. Saya suruh sopir saya berhenti dulu karena saya panik kan, saya pengen cepet balik ke manapun dia berada gitu saat itu. Seingat saya itu malah jam sekolah loh, kalau itu jam 10 pagi gitu ya. Saya bilang ini masih jam 10 dia di sekolah. Kenapa kamu mikir kamu mau hamil? Suara saya udah susah banget untuk nggak high pitch gitu ya. I'm nervous gitu. Gawat nih, napas dulu gue. Gue bilang gitu. Kenapa? Kamu bilang gitu. Kenapa kamu pikir kamu mau hamil, nak? Udah setengah mati, suara saya udah getar gitu kan ya. Aduh, all the worst gitu ya. Yeah, all the worst thing in my mind itu udah kayak mau pingsan gitu kan ya. Terus dia gitu, dia bilang, iya Mi, ini teman aku nih. Aku lupa namanya siapa gitu. Teman aku nih cowok. Masa dia gesekin kelaminnya di pinggul aku? Gimana, Phoebe? Aku bilang gitu. Kelaminnya, saya sampai berebet gitu. Iya Mi, kamu masih pakai pakaian kan? Iya Mi, aku lagi di dalam kelas. Oke. Aku lagi di dalam kelas, terus temen cowokku ini bercandaan, terus dia nyenggol aku, tapi dia nyenggolnya depan begitu Mi. Itu kan bagian kelaminnya, aku geli. Wow, aku bilang gitu. Oke. Aja gitu ya. Oke, aku bilang begitu. Aku ngerti. Kau bilang begitu. Tapi ya kalau Mami mau nabrak nih, Nak. untung gue kagak nyetir, untung ada sopir ya, tapi tetap aja ya shock. Tapi aku kan inget ya, Sex Education 101. Ketika kita udah ngajarin anak kita mengenai seks, dia akan lebih aware. Jadi kalau ini mungkin untuk topik lain kali ya, untuk topik anak gitu ya. Tapi pada waktu kalau anak ya kita kasih tahu seks edukasi, dia akan akan memberikan awareness kayak begini. Tapi ini false alarm, cuma jangan dimarahin. Jadi saya tanya gini loh Vidi, yang bisa itu kamu sampai dihamili dan menghamili kan kalau kamu udah puber, kamu udah mens belum? Belum Mi. Tapi aku jijik dia bercandanya begitu. Oke, it's not nice. Itu namanya sexual harassment. Itu kan harassment kan ya Mi, iya kan? Terus dia nanya, am I allowed to be angry? Aku boleh marah dong? Dia bilang gitu, boleh. Kalau kamu nggak nyaman, kamu boleh marah gitu ya. So apa yang udah kamu bikin? Aku ngomel nih ke dia, kamu ya jangan begitu, panjang sekali kan yang ngomelnya. Oke. Tapi kok dia nggak berhenti ya Mi? Aku nggak suka, dia bilang gitu. Oke. Boleh dengerin Mami nggak? Kamu tarik napas dulu sebentar. Nih saya udah agak tenang kan, tadinya saya masih shock gitu. Begitu udah tenang, dia bilang gini, iya. Kamu bilang gitu, kamu tatap matanya tuh orang, kamu cuma ngomong satu kata, stop, saya tidak suka. Ya kamu ngomong stop, nggak usah merepet deh, jangan merepet, jangan bla 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 bla, jangan, bilang aja stop. Kamu bilang sama dia dengan tegas dan dengan suara yang senada sama Mami nih ya, aku tidak suka, stop, udah. Kalau dia masih gangguin kamu pergi ke ruang guru. Laporin dia ke guru yang jaga gitu ya, karena di kelasnya lagi nggak ada guru, kelihatannya tuh hiruk pikuk gitu suaranya saya dengar. Oke. Dia melakukan itu, terus dia telepon lagi, oh my God Mi, it works? Kok bisa ya dia diem ya? Tadi kok dia nggak mau ya Mi ya? Iya, karena kamu merepet. Nobody taking you seriously if you do that. Aku bilang gitu. Kamu harus dianggap serius sama orang. Jadi kamu ngomongnya sekali aja, nggak usah merepet panjang gitu, kan laki nggak nangkep otaknya pasti. Aku bilang begitu. Sama kayak emak ya. Iya, kalau kita merepet, kalau kita merepet cuma lewat aja gitu. Kalau kita serius sebetulnya gitu ya. Iya, itu cuma kadang-kadang kita udah emosi ya. Kita
kita udah kesel. Kitanya yang nggak bisa tahan merepet tuh. Gitu. Jadi begitu dia udah denger, dia langsung gitu ya, lega. Ya udah, kalau dia masih gangguin kamu pergi ke sana gitu, terus kamu marahin dia gitu. Tapi aku nggak akan hamil kan? Enggak. Yang bisa hamil kalau dia masukin kelaminnya dia ke kelamin kamu, dan kalau kamu sudah menstruasi ya. Tapi apa yang dia lakukan karena itu membuat kamu nggak nyaman gitu ya, itu adalah pelecehan, Nak. Oh oke. I will tell my teachers. Yeah, of course, ya, boleh ngomong aja. Aku leganya minta ampun. Mau pingsan. Ya, itu happens tuh Mbak. Kalau anak-anak ya, mungkin karena anaknya Mbak Zoya juga udah dikasih pendidikan seks dari kecil gitu ya. Jadi kan dia juga udah tahu gitu, it's not proper gitu kan. Ini pelecehan nih termasuknya gitu kan. Oke. Tapi kita tetap akan ada. Jadi gini, kita nggak bisa berpikir kalau kayak pelajaran gitu ya, misalnya kita kasih dia pelajaran matematika tentang kali-kalian gitu. Nah, setelah dikasih kali-kalian, dia akan ngerti seumur hidup. Nggak begitu juga sih ya, kan? Kalau seks edukasi itu adalah proses gitu. Setiap tahapan itu ada perkembangan psikoseksual kan yang harus dia penuhi. Jadi pelan-pelan aja gitu ngobrolnya. Apalagi anak remaja. Anak remaja itu diajak diskusi deh. Saya udah nggak bisa kalau anak remaja sekarang disuruh gitu ya, kayak misalnya. Salah satu topik yang paling penting pada remaja itu adalah memang menstruasi dan mimpi basah. Itu topik yang wajib banget ayah dan bunda itu bicarakan. Kayak misalnya gini, anak perempuan ya. Nak, kalau kamu sudah mens, kamu artinya sudah bisa hamil. Ya, jadi kamu hati-hati gitu. Anak laki-laki, nak, ketika kamu sudah mimpi basah, kamu udah bisa menghamili perempuan. So, kamu harus lebih hati-hati gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh sebenarnya harus dibilang. Tapi jangan bilang ke anak perempuan, nah hati-hati ya, kamu sudah menstruasi, kamu udah bisa bikin dosa loh. Kok bikin dosa? Jangan pikir bahwa seks itu dosa gitu ya. Susah. Karena ada orang tua. Nanti jadi tertanamnya seks itu buruk gitu ya. Padahal kan itu yang menjamin juga ketika di pernikahan itu mereka punya hubungan seksual dengan pasangan yang memang sehat gitu ya. It's true, Erin, it's true. Yang paling pedih adalah pernah aku menerima konseling ya. Ini ada pasangan, satunya yang perempuannya kayaknya umur 26 tahun, ya 26 tahun, yang laki-lakinya tuh 28, 29 tahun gitu. Mereka menikah, terus begitu beberapa bulan mereka nggak bisa sama sekali melakukan hubungan seksual. Karena pas masa remajanya, ini kedua orang tuanya sangat-sangat agamis gitu ya, agamis yang menurut saya sih kalau misalnya dia memang beragama, ya dia akan mengajarkan cinta gitu, dia akan mengajarkan tentang menjaga dan sebagainya, tapi ini ditakut-takutin. Ya nggak usah lah agamis, kita aja juga kadang-kadang suka nakut-nakutin anak kan, hati-hati loh nak, udah bisa bikin dosa, hati-hati begini gitu ya. Jadi stressful gitu. Nah, pada anak itu ya, anak remaja gitu, kasih tahu mereka bahwa nah kalau misi klien ini gitu ya, mereka tuh dikasih tahu terus sama orang tuanya bahwa seks itu dosa dan seks itu kotor. Ketika mereka sudah menikah, mereka nggak bisa hubungan seksual. Yang lakinya begitu mau penetrasi, selalu langsung flaccid, langsung lemes kelaminnya. Yang perempuan tegang gitu ya, frigid, nggak vaginismus sih gitu ya. Tapi langsung kayak nervous gitu ya, aduh gimana ya gitu, saya nggak sanggup nih gini. Nah ini kan serem. Ya, ketika kita nakut-nakutin anak kita nggak bisa berperan secara sehat. Bayangkan 26 tahun hidupnya dia selalu dibilangin seks kotor, seks dosa, seks kotor, seks dosa. Apa iya dia nikah bisa tenang-tenang aja hidupan seksnya? Nggak bisa. Gitu. Jangan takut-takutin anak kita. Padahal seks diciptakan oleh Tuhan juga ya. Iya. Gitu ya. Bahkan Abraham Maslow mengatakan kebutuhan dasar manusia sebelum dia bisa fulfillment adalah makan, minum, seks, ya kan gitu, tempat tinggal dan sebagainya. Bukan artinya seks itu berhubungan seks ya, tapi artinya orang-orang yang sehat adalah orang yang bisa mengekspresikan seksualitasnya sesuai dengan orientasi seksualnya gitu. Jadi kalau misalnya kita takut-takut terhadap seksualitasnya juga serem gitu ya. Nah, jadi misalnya gitu. Ya sih Mbak. Maksudnya mungkin karena orang tua itu suka punya apa ya, entah ini mitos atau ini fakta, mungkin bisa dijelasin gitu. Cuman punya ketakutan, semakin banyak anak tahu, dia akan semakin coba-coba. Dan ya itu kan jadinya takut gitu. Akhirnya jadi ditakut-takutin. Nanti hamil loh, nanti AIDS loh, nanti kena penyakit. Yang begitu jadi isi edukasinya gitu loh. Nah ini gimana? Apakah memang kalau anak remaja itu dia makin tahu,
itu sebetulnya makin bagus apa makin riskan? Ketika anak makin tahu, dia makin bijak gitu ya, makin bijak untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik. Karena gini, well-informed decision ya, keputusan yang bijak adalah berasal dari keputusan yang penuh informasi yang baik kan, informasi yang sehat, informasi yang akurat gitu. Nah itu juga terjadi gitu. Jadi kalau buat anak saya, waktu lagi masa remajanya, saya lebih baik memberikan informasi dan saya kasih tahu ketakutan saya. Itu yang paling gak enak sih sebenarnya ya, di antara semua seks edukasi. It's easy for me untuk memberikan fakta bahwa research gini mengatakan ini itu enak. Tapi begitu aku bilang gini, Phoebe, aku bilang gitu ya, Mami takut kalau misalnya dia kan waktu itu bilang, Mami aku mau pacaran. Aduh masih SMP itu gitu. Yang, Oke, kalau boleh gitu sih maunya sih udah kuliah aja gitu. Tapi aku tahu kalau dia pacaran di kuliah ntar dia malah nggak gaul, malah dapet yang aneh-aneh. Oke, gitu. Sekarang kita bernegosiasi gitu kan ya. Kalau misalnya kamu pacaran, ya pacaran itu kan secara idealnya pasti satu paket sama patah hati, gitu ya. Karena ini kamu baru mau pertama kali pacaran, gitu ya. Kamu belum tahu nih sakit hatinya kayak apa nih kalau putus, ya kan? Buat kamu sekarang bisa ngomong cinta monyet, tapi waktu kamu lagi ngalamin, kamu nggak bilang ini cinta monyet. Ini berat, like the whole world itu akan runtuh ketika kamu ngalamin ya. And I cannot help you gitu ya. Ini yang harus kamu lalui sendiri. You need to be through this alone gitu ya. Jadi it's gonna be hard. Jadi waktu kamu jatuh cinta, kamu harus siap patah hati gitu ya. Itu satu paket. Dan bisa nggak ketika kamu pacaran dan jatuh cinta, satu, kamu prestasinya tidak lebih buruk. Karena yang Mami percaya, Mami percaya sama cinta. Tapi Mami juga percaya bahwa cinta yang sehat itu bikin kamu lebih produktif, kamu lebih rajin. Kalau sampai kamu lebih terokupasi cuma sama si cowok kamu aja, bahkan kamu nggak hang out sama teman-teman kamu, kayaknya ada something wrong deh dengan hubungan ini, gitu kan ya. Tapi ya tetap begini, karena kamu masih SMP gitu, aku mau percaya, tapi kamu harus earn your trust to me. Kayak misalnya, nggak bisa ya pergi cuma berduaan doang nonton bioskop. Kalau mau sama the whole teman-teman gitu, rame-rame gitu ya, sama satu grup, atau enggak sama aku gitu ya. Dan aku nggak mau dia pacaran sama orang yang aku nggak kenal orang tuanya siapa. Iya, Jessica ada apa-apa namanya juga kita mama ya, kita kan mesti ngecek dong, anakku ada di sana nggak gitu ya. Oh anakmu ada di sini gitu, itu kan lebih aman gitu ya. Kita sama-sama saling. Jadi Mbak Sari waktu itu kenalan sama orang tua ini pacarnya Phoebe. Jangankan cuma orang tuanya, aku bahkan kenalan sama semua orang tua dari teman-temannya. Jadi alasan aku ya, ini pasti kalau pada nonton pasti pada ketawa. Aku bilang ini, nanti Mami anterin pulang ya gitu. Maksud gue sih sebenarnya gue pengen kenalan sama orang tuanya. Biar tahu rumahnya di mana juga. Agak PR ya. Tapi ya gimana gitu. Anak-anak nggak tahu dianya. Oh. Jadi aku itu tipsnya ya. Iya itu tipsnya, aku samperin gitu. Terus sekali-sekali aku bilang ini, Mami lagi ada rezeki ini, makan-makan yuk bareng gitu. So I know kan. Dan sedikit demi sedikit mereka kan curhat dong. Mami aku nih lagi naksir sama cowok ini nih. Aku lagi sama si ini gitu. Kayak waktu itu aku sampai tahu, oh siapa sih ini Sebastian? Kok ini cowok Sebastian disebut-sebut dulu? Ternyata Sebastian adalah sebatas teman tanpa kepastian. So I know it's from them. Jadi makin banyak kan mereka curhat gitu. Nah, tapi setiap mereka curhat, saya selalu bilang gini, ngobrol dong sama orang tua kamu. Enggak Mami, ntar orang tua aku galau. Nanti aku disangka udah macem-macem gitu. Nah, enggak. Kan kamu tuh harus tanya sama orang tua kamu, tuh kapan kamu boleh pacaran. Emang menurut Mami kapan? Nggak bisa. Mami itu cuma bisa ngomong ke Phoebe, karena Phoebe anak aku gitu. Tapi kalau kamu, kapan? Kamu mendingan ngomong sama mami kamu sendiri deh. Kan pasti mereka punya ketakutan yang beda sama aku. Aku bilang begitu kan ya. Jadi aku selalu mengencourage mereka untuk kembali ke ibu bapaknya gitu. Karena aku nggak bisa bilang umur berapa. Ya Phoebe oke, udah pacaran. Tapi kan dia punya negosiasinya sendiri sama aku gitu ya. Kayak aku selalu bilang sama Phoebe, kamu tahu dari mana kalau cowok kamu udah mimpi basah apa belum? Dia kan suka yang, oh my god mami pertanyaannya tuh oh my god, dia suka gitu-gitu kan ya. Terus bilang udah deh. Dia stres. Tapi aku
Aku bilang gini, kamu tanya sama cowok kamu ya, dia udah mimpi basah apa belum, atau mami yang nanya. Terus dia terpaksa nanya dong, karena dia parno kan. Wah gawat, daripada mami gue nanya. Ntar cowoknya pingsan lagi depan gue gitu kan ya. Dia selalu nanya, terus dia gitu, aku mau kasih dia kesempatan untuk ngebahas ini depan cowoknya gitu dengan with the casual manners, aku bilang gitu kan ya. Lo hang out, lo tanya, mami aku mau tanya, kamu tuh udah mimpi basah apa belum? Oh my god, pasti kan pada shock gitu. Gue bilang terserah deh, lo mau bilang mak lo seksolog atau apapun, pokoknya lo harus tanya sama cowok lo, gue nggak mau tahu. Udah dia tanya kan, abis itu buat yang nonton ya, buat yang nonton ya, nggak jadi anaknya seksolog ya, Bo, tuh. gitu. Anak-anak kita, lo pada lebih baik daripada Phoebe nih. Right. Ya. Aku tanya gitu, terus dia gitu ntar bilang gini, iya Mi, dia udah bilang dia udah mimpi basah. Oke, kalau dia udah mimpi basah, berarti dia akan lebih mudah terangsang sama kamu. Terus dia nanya, terangsang gitu ya, terangsang tuh kayak apa sih Mi gitu ya. Dia bilang terangsang itu sama kayak kamu naik halilintar ya di Dufan, terus kamu jatuh terus kan kepala kamu kayak kayak mau meledak gitu, kurang lebih kayak gitu rasanya terangsang gitu ya. Memang rasa rangsangan ini lebih besar buat laki-laki dibandingkan perempuan yang seumur kamu gitu ya, masih belasan tahun, kayak 13 sampai 18 kurang lebih sih, lebih ini pada laki-laki. Dan aku cerita Phoebe, laki-laki itu di bawah masih umur 13 sampai 18 tahun, sperma mereka bereproduksi setiap 2 jam sekali. Artinya, setiap 2 jam sekali mereka akan mudah terangsang sama cewek yang mereka nggak taksir, apalagi sama yang mereka suka. So, ketika kamu pacaran, kamu lagi berdua, mami nggak bisa ada di sana selalu untuk ngeliatin kamu gitu ya. Tapi gitu, ini teman aku Ken sampai ketawain, ampun mami saya, iya emang gue suka gitu Ken, gue suka interogasi pacar anak gue daripada dia kenapa-napa Ken, gue takut. Jadi saya bilang kalau misalnya kalau ketika pacaran gitu, kamu nggak boleh dipangku ya sama dia dalam keadaan apapun gitu. Kenapa Mi? Kalau misalnya lagi ribet gini desek-desekan, ya terserah gitu ya. Tapi kalau desek-desekan ya kamu jangan pergi. Entahlah gimana caranya, pokoknya jangan. Mami takut gitu. Kalau buat kamu itu romantis, meluk dari belakang, meluk dari depan gitu ya. Tapi begitu dia kesentuh sama payudara kamu, dia kesentuh sama tubuh kamu karena dia suka sama kamu, dia akan lebih mudah terangsang, susah banget. Laki-laki sama perempuan tuh beda. Kalau dia peluk kamu dari belakang, berarti kan setidak-tidaknya pantat kamu akan nyentuh kelaminnya dia. Dia akan lebih mudah terangsang. Jadi jangan bikin hidupnya dia juga susah dengan cara kayak gitu ya. Maksudnya kamu jangan berinteraksi dengan dan memposisikan diri kamu jadi sulit. Aku bilang begitu. So don't do that ya. Jangan pelukan, jangan izinin dia untuk meluk kamu dari belakang atau di pangku. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh iya aku udah mimpi basah lah gitu, kenapa sih gitu? Iya, gitu. Kasih tahu kalau menurut mami aku, karena kamu udah mimpi basah, kamu udah aktif secara seksual, aku nggak boleh nih begini gitu ya. Kalau gandengan tangan ya terserah gitu ya. Terus dia pernah nanya, terus batasanku di mana dong Mi? Batasan aku yang boleh yang nggak boleh gimana gitu? Kan bingung ya jadinya. Karena mungkin anaknya sendiri juga udah punya, ya itu ya, udah kepengen dan udah perilaku seksualnya batas mana nih yang boleh gitu kan. Nggak mungkin dia nggak mau dicium, bohong banget gitu ya. Pasti dia akan dicium diem-diem ntar di belakang gue kan. Terus nanti, nah kalau dia suka kan dia nafsu dong pasti ya. Kalau dia anak sehat dan normal gitu ya kan pasti itu. Dia tanya, terus batasanku di mana? How far is too far? Bilang gitu. Oke. Sejauh gini, pokoknya dimanapun bagian tubuh kamu ya, apalagi ya jangankan payudara gitu sama kelamin gitu ya, di bagian tubuh lain yang kamu disentuh, kamu udah ngerasa kayak orang kesetrum, terus kamu segitu deg-degan dalam arti excited gitu, itu kamu sudah terangsang, kamu stop sampai di situ. Bilang gitu. Yang Mami tahu itu ada penelitian tahun 2016 ya, dibikin sama FKM UI gitu ya, di 5 kota besar di Indonesia, bilang ternyata yang paling besar supaya kamu, kalau kamu, aku tanya dulu kan, kamu mau nggak hamil sebelum nikah? Ya nggak mau Mi, ya dong gitu kan. Aku juga nggak mau gitu kan. Terus kamu mau punya itu pacaran yang sehat, mau? Ya mau gitu. Oke. Menurut Mami, pacaran yang sehat itu adalah jangan sampai ya kamu mengizinkan ya dipegang payudaranya atau dipegang kelaminnya. Karena gitu ya, salah satu titik yang paling besar gitu yang merubah gitu dari perilaku seksual yang romantis gitu atau sensual itu menjadi
perilaku seks yang tidak sehat adalah ketika sudah diizinkan megang payudara dan megang kelamin, hampir semua kejadian itu akan mudah sekali terjadi hubungan seks. Dan jangan salah, hubungan seks itu bukan oleh orang asing yang kamu nggak kenal. Godaan terbesar justru dari pacar yang kita suka banget gitu. Itu adalah godaan terbesar. Susah loh mau nolak orang yang kita suka banget gitu. Kita akan merasionalisasi. Aku bilang gitu, kamu akan bilang, nggak apa-apa kan pacar gue, kan udah lama, gue percaya sama dia. Itu akan ada rasionalisasi kayak gitu. Dan mami berharap ketika kamu dihadapkan pada pilihan itu, kamu sanggup untuk bilang enggak gitu. Which is susah kan gitu. Jadi I have to trust her. betul. Tapi deg-degan gitu ya. Tegang. Tapi aku setuju sih. Memang mesti dikasih toolsnya, dikasih bayangannya bahwa ini loh, ini yang akan terjadi, bahwa it feels good, lo akan terangsang juga gitu ya. Dia pun terangsang, dan dari situ ya terjadi ke hubungan seksualnya juga mudah. Itu harus kita jelasin ya, apalagi ketika misalnya anak-anak remaja ini sudah kepengen untuk pacaran gitu ya. Iya, it's true. Dan pada masa-masa remaja juga salah satu seks edukasi yang paling penting adalah bagaimana menghindari anak dari pornografi, gitu ya. You really have to talk about porn. That's like, seks edukasi yang paling berat saat ini, gitu ya. Apalagi masa pandemi. Just for boys? Sebenarnya just for boys ya? Dua-duanya sih. Memang paling parah memang pada laki-laki ya. Karena perempuan relatif nggak tertarik ya. Kalau perempuan sama drama Korea kan gitu. Jadi seks edukasi itu gitu. Lebih berat gitu. Jadi nggak realistis kan gitu ya drama-drama itu. Nah kalau Phoebe kan pernah nanya gitu juga ke aku. Kayak, Mami, kata guru aku ya gitu kan ya. Kata guru aku kita nggak boleh nonton film porno. Karena itu adalah film dewasa. Terus saya tanya gini, oke, ada benernya guru kamu? Kok ada benernya, Mi? Biasa anak sekarang udah kritis kan ya. Ada benernya guru kamu, cuma coba tanya sama guru kamu. So, karena ini adalah film dewasa, Bapak Ibu guru boleh nonton nggak? Cuma dia nggak berani nanya ke gurunya, nggak asik dia. Terus aku bilang gini, oke, kalau kamu nggak berani nanya ke guru kamu lihat deh, Mami udah dewasa atau belum? Udah. Opa udah dewasa atau belum? Udah. Terus ada om dan tantenya gitu kan ya. Kalau ini udah dewasa apa belum? Udah gitu. Oke. Kalau mami, opa, dedi, papa, semua yang ada di rumah ini gitu nonton film porno, kira-kira oke nggak? Terus dia galau. Enggak, Mi, gitu. Kenapa? Kamu bilang ini film dewasa. So kalau ini film dewasa, aku juga oke dong nonton. Dan kalau kamu udah seumur aku, kamu juga boleh nonton dong. I don't know. Dia mulai galau gitu kan ya. Terus saya bilang ini nggak bisa deh. Menurut Mami, itu film porno itu bisa mengganggu gitu, merusak kita. Kenapa? Karena film porno ini membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kamu udah nonton porno, kamu akan mikir bahwa seks itu seperti itu. Dalam kehidupan suami istri nggak kayak gitu seksnya, Dek, gitu ya. Nggak semuanya seperti itu di film itu dibuat gitu, dan kamu akan bertanya-tanya, apakah kalau aku dewasa tubuh aku harus seperti bintang film porno ini? Apakah kalau aku nanti jadi istri gitu, aku harus bergaya seperti bintang film porno itu di atas ranjang? Nggak kayak begitu deh kehidupan pernikahan yang sesungguhnya gitu. Jadi meskipun sudah menikah, meskipun sudah dewasa, kamu sebaiknya nggak nonton film porno. Belum lagi gitu ya, bilang sama teman-teman kamu terutama yang cowok, memang dampaknya masih nanti, tapi 10-15 tahun lagi kalau dia sering banget nonton film porno seminggu sekali gitu misalnya, dia itu bisa mengalami kerusakan otak akibat adiksi pornografi gitu kan. Mami punya nih penelitian ini di departemen kesehatan waktu itu Mami kerja sama. Ya, memang sih agak susah kalau mau baca research-nya, saya bilang gitu sama dia. Tapi intinya, kalau kamu sering nonton pornografi, bilang sama teman-teman kamu, nanti lama-lama kamu akan jadi nggak punya jadi kayak mati rasa gitu loh. Otak kamu jadi kayak orang lama mikir, kayak lola gitu loh. Lama loadingnya, bilang gitu. Oh, dia bilang begitu. So, because I love you, I don't want you to watch something like that yang akan merusak otak kamu di kemudian hari. Nah, sejak saat itu teman-teman cowoknya gantian datang ke rumah tuh. Nah, curhat deh. Tapi kan gini iya. Tapi kan gini ya tante ya. Tapi kan gini ya. Iya. Iya, biarin aja mereka. Jadi mereka ngoceh dulu nontonnya apa aja pornonya kan. Oke. Apa yang kamu rasain waktu nonton porno? Ini udah kayak seks edukasi mini gitu kan ya di rumah. Oh, aku ngerasain kayak gini-gini nih tante, kayak gini nih. Oke, aku bilang gitu. It's normal. Yang beralasan
belajar dari film porno? Nggak, biasanya alasan kayak begitu orang dewasa justru loh ya, anak-anak kuliahan. Oh, Buat persiapan oh, pernikahan. oh. Ya persiapan pernikahan bikin kelas aja kali ya. Bukan kayak gini juga gitu ya. Konseling pranikah kan nggak isinya film porno gitu. Jadi aku bilang, oh nggak bisa nak gitu ya. Perasaan kamu ketika nonton porno tuh wajar. Kamu akan terangsang, kamu akan begini begitu gitu ya. Tapi aku bilang begitu, itu nggak sehat buat kamu ya. Ketika kamu nonton gitu, mau nggak? Kalau mau nonton bareng-bareng, ayo aku kasih lihat bahwa di kehidupan nyata, kehidupan pernikahan ya kayak gini. Dan semakin kamu sering nonton porno, aku bilang sama anak-anak remaja ya, kamu akan jadi cowok yang gak asik. Kamu pikir setiap cewek yang ngedip-ngedipin kamu udah pasti suka sama kamu. Kalau ditolak, kamu akan galak. Padahal penolakan itu biasa. Kita harus cool aja sama penolakan. Oh gitu ya. Tapi ya mereka pasti masih merasa kayak wah ini gimana ya, ini itu ya gitu ya. Aku bilang nggak apa-apa. Dan aku bilang gini. Nah, ini kebetulan ada yang nanya juga soal onani dan masturbasi. Saya bilang sama anak-anak remaja, buat tante ya, secara seksologi ya, professionally, masturbasi adalah perilaku seks yang paling sehat buat remaja. Dan aku bilang juga karena apa? Dengan masturbasi tapi pakai cuci tangan ya. Pokoknya benar-benar pakai prosedur COVID deh, cuci tangan dulu sebelum megang kelamin. Kalau melakukan masturbasi itu tidak akan menghamili dan tidak akan dihamili. Itu adalah perilaku seks yang paling sehat. Tapi kalau kamu melakukannya dan kamu merasa berdosa, ya stop aja. Karena sebenarnya secara alami ketika kamu tidak masturbasi sekalipun, itu tidak akan membuat kamu juga jadi kenapa-napa. Kamu nanti akan mimpi basah kok secara alami. Gitu ya. Natural, ya. Ada waktunya, Tuhan udah ngatur semuanya dan jangan takut deh gitu sama tubuh dan seksualitas kita. Nah, yang penting ketika akan masturbasi atau onani jangan sambil nonton pornografi karena itu akan membuat dia jadi orang yang nggak produktif gitu. Kalau dia sering nonton porno, dia nanti akan lama mikirnya gitu. Nah, sementara pada saat pandemi kayak begini ataupun sekolah kan masih dibutuhkan otak yang benar-benar fully bisa konsentrasi kan, mau kuliah lagi mau bekerja dan sebagainya kan sayang otaknya karena kerusakan otak karena sering nonton pornografi itu sama parahnya seperti narkoba gitu. So it's hard. Benar-benar. Nah, Mbak Zoya gimana sih? Ini Sabi juga nanya nih gitu ya. Kita kan sebagai orang tua remaja ya itu ya banyak parnonya juga. Mereka sudah sampai di mana? Mereka sudah se-advance apa? Taunya, perilakunya. Gimana kita nanyain gitu loh ke mereka? Kamu udah taunya sejauh apa? Udah kalau punya pacar ya itu perilaku seksnya gimana gitu? Gimana sih nanyanya supaya dia mau juga terbuka sama kita gitu ya? Yang paling simpel adalah ajak dia berdiskusi seperti teman setara kita untuk sementara gitu. Jadi kita tanya, kamu sebenarnya pacaran sampai gimana sih? Dan kita ungkapin ketakutan kita, not what we think ya. Kalau kita ungkapin apa yang kita pikirin, dia akan kabur. Dia nggak akan pernah mau honest sama kita, susah kita. Jadi kita bilang ini, mami pengen ngomong deh misalnya, ayah atau bunda pengen ngomong deh. Kenapa? Karena aku takut kamu hamil. Saya selalu bilang gitu sama anak saya. Gitu, ponakan-ponakan saya semuanya udah tahu deh, saya suka bilang kalau sama yang laki-laki saya bilang jangan sampai kamu hamilin anak orang ya. Kalau sampai kamu hamilin kamu harus tanggung jawab, kamu nggak bisa sekolah lagi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu harus tanggung jawab ngurusin ini itu gitu ya. Nikmatnya sesaat gitu ya, ribetnya seumur hidup gitu ya, worth it nggak sih gitu. Nah, saya juga bilang anak saya, kenapa sih aku mau ngomong kayak gini, karena I love you. Jadi kita mesti belajar mengungkapkan ini berdasarkan out of love, bukan out of fear. Ya, supaya kita benar-benar bisa menyatakan cinta, kita harus mengungkapkan ketakutan kita. Karena kalau kita ungkapkan pikiran kita cuma ungkapin ketakutan, kita cuma bertindak berdasarkan ketakutan. Seperti negara ini bikin undang-undang, bikin peraturan gitu ya. Itu berdasarkan ketakutan, jadinya kayak gini kan kita gitu. Banyak takut orang akan berbuat dosa, akhirnya begini peraturannya. Apa sih gitu ya. Undang-undang ketahanan keluarga itu paling, menurut saya masih basi gitu ya. Apa sih kayak kita orang tolol nggak bisa mengelola hasrat seksual kan, nggak gitu juga ngatur-ngatur ranah privat. Kita jangan begitu sama anak kita, ntar kayak pemerintah sama kita sekarang. Jadi kita bisa bilang sama anak kita, nak, I love you gitu. Itu udah paling tenang deh gitu. Aku tuh sayang sama kamu, aku takut kalau terjadi apa-apa sama kamu aku nggak bisa nolong, aku terjadi apa-apa sama kamu yang tanggung, aku nggak bisa apa-apa. Of course I'm gonna be there for you, aku akan ada di sana buat kamu every step of the way, tapi yang nanggung kan kamu, yang jalanin kamu, aku mesti gimana gitu.
bisa nggak kita jalani ini supaya kita berdua ini atau kita nih sebagai keluarga gitu, aku mau dukung kamu deh gitu ya. So apa yang kamu hadapin sekarang sih, anak sekarang tuh lagi ribet apa aja sih gitu, problemnya apa, bullyingnya apa, pacaran tuh kayak gimana. Nah, mungkin Kita tanya. aku kesimpulan sedikit Yes. gitu ya untuk teman-teman nanti yang bisa nonton atau yang ketinggalan, jadi tahu kita lagi ngebahas soal bicara seks dengan anak, kepada anak, dengan Mbak Zoya ini seorang psikolog dan seksolog. Nah, tadi Mbak Zoya juga bilang bahwa sebetulnya bicara seks dengan anak ini nggak bisa cuman seksnya doang. Yeah. Bicara seks itu nggak bisa dilepaskan dari soal cinta, soal relationship, soal penerimaan terhadap diri sendiri juga gitu ya, pengenalan terhadap apa nih, saya perempuan, dia laki-laki gitu ya misalnya ya. Dan itu baiknya memang dilakukannya hari-hari kali ya Mbak ya. Maksudnya nggak harus yang one time thing. Lu mau udah dapat nih, oke sekarang duduk dengerin mami atau papi ngomong ya. Ya itu perlu juga sih kali ya. Kayak tadi kan Mbak Zoya juga bilang waktu mereka mau mimpi basah pertama kali atau menstruasi pertama kali, ya itu juga penting gitu ya, supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, bisa menghamili anak orang, bisa juga sudah bisa hamil gitu ya. Nah, dan satu lagi yang tadi saya dapat banget adalah as parents yang memang seringkali canggung untuk ngebicarain hal ini, kita bisa open up duluan, termasuk terhadap segala kecanggungan kita, terhadap apa ya, rasa salting kita pun bisa, bolehlah ya kita akui kepada mereka gitu ya. Jadi bisa bilang ke anak, kayak misalnya, ini sebenarnya juga bukan hal yang gampang loh buat ayah atau bunda untuk bicara. Yang penting kami tuh bisa takut juga. Nah sekarang gimana supaya ketakutan kami tidak jadi nyata? Kita mesti gimana nih berdua gitu. Jadi kita nego sama anak-anak kita. Benar-benar menganggap mereka partner itu tadi ya, yang setara ya. Iya. Oke. Nah tadi ada juga yang bertanya nih Mbak. Kan memang idealnya kalau memang ada, ayah itu ngomong sama anak laki-laki, ibu ngomong sama anak perempuan gitu ya. Nah kalau dengan anak yang berbeda jenis kelamin ini, sampai kapan sih mereka boleh melihat mamahnya, misalnya gitu, anak laki-laki boleh melihat mamanya telanjang gitu? Karena kan kadang-kadang gitu ya, dulu waktu mereka kecil kita seringkali mandi sama mereka gitu. It's very good question. Sebenarnya yang paling ideal itu sebelum umur 6 tahun. Gitu. Jadi setelah itu sebelum 6 tahun boleh mereka mandi bareng. Gitu ya. Dan minimal sekali memang harus mandi bareng sih dengan orang tuanya. Cuma untuk ngasih tahu bahwa nak, kamu kalau laki-laki besarkan seperti ayah, kalau kamu perempuan kamu besarkan seperti bunda. Gitu. Itu aja sih yang paling penting, karena ketika udah masuk nanti masa exploring age, anak itu nanti akan melakukan studi banding gitu, kayak misalnya dia akan ketemu sama temennya, terus dia akan kamu sama aku punyanya sama nggak ya, terus dia buka pakaian dalamnya gitu ya, itu kan malah bahaya. Kita nggak mau seperti itu gitu. Oke. Jadi 6 tahun lah ya yang disarankan untuk yang berbeda jenis kelamin ini, udah jangan lihat lagi papa mamahnya mungkin bugil-bugil gitu ya. Termasuk juga jangan mandi sama sepupu-sepupunya, adik kakaknya gitu, laki-laki, perempuan-perempuan. Sebaiknya sih gitu. Cuma kan anak-anak yang masih 7 tahun gitu ya, orang tua kan berasa kecil gitu ya. Kita kan nggak tahu masih kecil, tapi dia udah mulai bisa membandingkan gender, ngelihat dan segala macam gitu. Kayak main dokter-dokteran itu kan juga udah mulai bahaya sebenarnya. Bukannya dia nggak bisa jadi dokter, tapi kan dia tahu kalau ke dokter dia akan buka baju. Dia boleh diperiksa gitu. Itu bisa jadi berpotensi pelecehan seksual sih tanpa dia sadar. Oke. Nah mungkin kalau remaja ini juga kan memang biasanya masih awkward
dengan tubuhnya mereka yang baru mengalami perubahan, dengan perasaan mereka, desire yang muncul, ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya. Itu membuat mereka nyaman dan bisa menerima diri mereka apa adanya. Punya tips nggak, kita sebagai orang tua mesti gimana? Wow, itu nggak bisa pakai tips semudah ini ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini deh, one problem at a time. Ya kan, karena masalah mereka bervariasi banget gitu ya. Semakin kita mau spend time sama mereka, biarin mereka ngajak kita ke dunianya mereka, itu akan semakin baik, semakin dia terbuka. Karena anak-anak kan banyak rahasianya, kayak anak saya, dia follow, dia buka account Instagramnya di tempat saya. Tapi dia punya Instagram kedua, ketiga yang dia nggak mau saya follow. Gitu kan ya. Yang bisa saya lakukan adalah saya bisa terlibat sama dunianya dia. Dia suka buku puisi gitu ya. Saya akan baca buku yang sama sama dia sehingga kita ada sesuatu to talk about. Ada filmnya dia juga dia suka, saya nonton bareng. Ada banyak yang juga saya nggak suka, kayak misalnya beberapa film Korea saya pusing gitu ya. Tapi yang bisa saya suka dan dia juga suka, saya usahakan spend time bareng dia. Jadi semakin kita tahu hobi dan kesukaan anak kita dan kita terlibat dalam hal ini, dia akan lebih open kepada kita secara otomatis. Jadi kalau sampai ada bahaya sampai ada problem gitu ya, misalnya dia dibully, dia apa, saya tahu for sure dia akan lari ke saya. Meskipun dia pasti ada punya rahasianya sendiri yang dia nggak mau bilang ke saya. Ya, wajar lah ya anak remaja. Oke, jadi memang kita yang mesti masuk ke dunia mereka, kita yang mesti paham juga supaya mereka juga mau open up sama kita, supaya mereka juga mau datang kepada kita ketika mereka juga punya masalah, punya pertanyaan gitu ya. Jadi itu sudah yang harus ada dulu gitu ya kondisinya, bahwa dia deket dan percaya sama kita sebagai orang tua ya. Iya, the parents jangan lupa kita nggak apa-apa lo be vulnerable to our kids. Anak-anak perlu belajar bahwa sekali-sekali Anda juga bisa bikin kesalahan. Tapi anak-anak harus belajar bagaimana Anda itu mengatasi kesalahannya yang Anda lakukan. How you fix things gitu ya. Jadi kalau mereka Anda cuma ngasih lihat Anda sempurna gitu ya, susah. Tuh. Ngikutin hobi anak penting sih, tapi hobi ini jadi malas cerita sama mereka sih. It's true. Ya, ini ya konsekuensinya begitu ya, ketika misalnya Listit cerita bahwa dulu suka diremehin sama orang tua, mungkin dianggap nggak penting, cuman anak-anak gitu ya. Akhirnya pun anak juga jadi malas cerita sama mereka, dan ya itu cari informasinya jadi bisa kemana-mana yang belum tentu benar gitu kan. Apalagi informasi tentang seksualitas, lebih takut saya kalau udah nyari di luar. Betul. Nah kalau tadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak, aku takutnya Mbak juga masih punya kesibukan lain pastinya gitu ya. Kalau kita tadi Mbak Zoya bilang penting untuk anak tahu kita juga punya kesalahan, vulnerable gitu ya, rentan juga gitu. Nah buat orang tua yang mungkin punya pengalaman seksual ketika dia grow up, ketika dia bertumbuh, itu nggak menyenangkan gitu ya, mungkin ada yang bikin kesalahan dan sebagainya, itu berarti juga boleh ya diceritain kepada anak sebagai pembelajaran gitu. Iya. Kalau misalnya soal problem dan masalah seksualitas yang pernah kita alami dan itu membuat kita jadi takut, sebaiknya sih itu diceritakan ketika anak kurang lebih umur 21 tahun. Kayak misalnya pemerkosaan. Itu terus ada ya ketidaknyamanan dan sebagainya. Kalau misalnya soal kayak perselingkuhan, terus sakit hati yang urusan putus pacaran, pelecehan seksual, itu udah harus diceritakan pada saat anak itu remaja ya, pubertas.
Kenapa? Karena pada saat itu kita, tapi gini ya, waktu bercerita bukan kita menjelekan mantan pasangan kita ya. Tapi kita bercerita bagaimana pembelajaran kita bangkit dari sana. Bagaimana pembelajaran kita menjadi survivor. Kalau enggak, kita akan menurunkan sakit hati kita kepada anak. Yes. Akhirnya anak Semua jadi takut cowok pacaran. gitu ya, misalnya. Exactly. Semua cewek matre, semua cowok buaya. Waduh, susah. Ya. Kita menurunkan ketakutan kita pada dia. Gitu. Tapi kita bisa belajar. Iya, kebetulan beberapa kali misalnya papa ketemu sama orang kayak gini, mama ketemu sama orang yang kayak gini gitu. Pembelajaran yang saya dapat adalah ini. Sehingga kita juga jadi sadar bahwa anak kita itu bisa mengalami juga pengalamannya sendiri yang mungkin bukan yang kita alamin. Jangan sampai dia udah berjodoh sama orang yang baik-baik tapi nggak jadi gara-gara ketakutan kita. Kesian ya. Gara-gara kepahitan yang kita tularkan gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Zoya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi untuk ini ya, untuk sharing soal ini ya, bahwa memang cerita atau bicara soal seks ini kepada anak-anak could be awkward, could be uncomfortable, tapi ini sesuatu yang sangat penting dan jadi dasar bahkan nantinya untuk kesehatan perkembangan seksual mereka, bahkan sampai ke kehidupan pernikahan mereka ya. Banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Parents. Iya. Parents, mudah-mudahan Anda juga sama terberkatinya seperti saya yang belajar banyak banget dari Mbak Zoya hari ini. Dan buat mama papa, buat parents, marilah kita berjuang sama-sama untuk melakukan peran kita sebagai seks educator anak ya. Dan Grom sendiri juga punya satu program terbaru, yaitu Summer Camp Online. Jadi ini emang khusus kita bikin buat teman-teman, buat anak-anak SMP, SMA yang sedang mencari jati dirinya nih, gitu ya. Jadi ini nanti akan ada informasi fullnya ada di profilnya Grom. Jadi silakan mama papa yang mungkin lagi cari apa nih kegiatan buat anak-anak liburan, boleh loh anak SMP SMA-nya didaftarin supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, makasih. Dah. Bye, good night. Good night.